Pernah kebayang nggak, ada satu hari di mana semua waktu berhenti? Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Fase keempat dalam perjalanan panjang umat manusia. Ini adalah sebuah perjalanan yang dimulai dari sunyinya alam kubur, sampai nanti kita semua dikumpulkan buat menghadapi pengadilan akbar. Yuk kita telusuri bareng-bareng setiap langkahnya, dari akhir dari segalanya, sampai ke awal dari sebuah keabadian. Nah, kutipan ini benar-benar penanda momen yang super dramatis. Awal dari segalanya lagi. Jadi ceritanya ada dua tiupan sangkakala yang jadi penentu. Tiupan yang pertama itu, boom, akhir total. Semua ciptaan hancur, luluh lantak. Nah, tiupan kedua yang disinggung di sini, itulah panggilannya. Panggilan buat kita semua untuk bangkit lagi dari kematian. Oke, jadi ini dia nih, peta perjalanan kita. Kita bakal lihat semuanya secara runut ya, mulai dari tiupan sangkakala yang mengguncang itu, terus proses kebangkitan yang, jujur aja, ajaib banget. Sampai nanti, ada sebuah momen permohonan yang penuh keputusasaan, cuma supaya pengadilan cepat dimulai. Kemenkan alurnya? Yuk, langsung mulai. Oke, jadi pusat dari semua peristiwa ini siapa sih? Jawabannya adalah malaikat Israfil dan sangkakalanya. Tiupan pertamanya itu yang membinasakan semua yang hidup. Udah, selesai. Terus, setelah jeda waktu yang lamanya cuma Allah yang tahu, barulah tiupan kedua diperintahkan. Dan inilah, sinyal dimulainya kebangkitan besar-besaran. Jadi, lupakan deh bumi dan langit yang kita kenal sekarang. Semuanya lenyap. Terus sebagai gantinya terhampar dunia yang benar-benar baru. Luas banget dan rata sempurna. Nggak ada gunung, nggak ada lembah. Kenapa begitu? Nah, ini ada tujuannya. Tujuannya supaya nanti di hari pertemuan akbar itu, nggak ada satu orang pun yang kehalangan. Semua bisa lihat, semua bisa dengar apa yang terjadi. Adil banget kan? Oke, kita masuk ke bagian yang menurut saya paling menakjubkan. Gimana sih cara manusia itu secara fisik dihidupkan lagi? Ternyata, semuanya berawal dari satu bagian tubuh super kecil yang nggak bisa hancur. Nah, kuncinya itu ada di sini. Di sesuatu yang disebut Ajbud Zanab. Apaan tuh? Gampangnya, anggap aja ini kayak benih abadi dari setiap manusia. Titik awal, blueprint, dari mana tubuh mereka bakal diciptakan ulang. Keren banget ya konsepnya. Prosesnya sendiri itu digambarkan dalam 3 langkah yang wah puitis banget. Pertama, ada hujan kehidupan yang disebut Al-Hayawan, turun selama 40 tahun, menyilami benih-benih ini. Terus yang kedua, dari tulang ekor, tubuh manusia mulai bertunas dari dalam tanah, persis kayak tanaman. Dan yang ketiga, jiwa-jiwa yang selama ini dikumpulin di dalam sangkakala, dilepaskan. Mereka keluar kayak segerombolan lebah, lalu masuk ke tubuh baru mereka lewat hidung. Nah, ini ada satu detail yang super menarik. Nggak peduli kamu meninggal umur berapa, entah masih anak-anak atau udah tua banget, semuanya, tanpa kecuali, bakal dibangkitkan dalam kondisi fisik puncak. Usianya berapa? 33 tahun. Kondisi paling prima. Oke, semua orang sudah bangkit. Terus apa? Nah, fase berikutnya pun dimulai. Sebuah perjalanan massal yang luar biasa melelahkan. Semua makhluk yang pernah ada, manusia, jin, semuanya bergerak ke satu titik yang sama untuk berkumpul, ke padang mahsyar. Dan kondisi mereka waktu dikumpulkan itu, wah, semuanya setara dalam keadaan paling dasar. Nggak pakai alas kaki, nggak pakai baju sehelai pun, dan kembali ke kondisi asal sebelum disunat. Manusia dan jin semua campur aduk. Tapi anehnya, nggak ada yang peduli. Rasa takut dan ngerinya hari itu begitu dahsyat, sampai-sampai nggak ada yang mikirin soal telanjang atau ngeliatin orang lain. Pikiran semua orang cuma tertuju pada satu hal, nasib mereka nanti. Nah, ini nih bagian yang bikin merinding. Dalam perjalanan ini, kamu nggak sendirian. Amal perbuatanmu di dunia itu bakal menjelma jadi wujud fisik, jadi teman seperjalananmu. Kalau amalanmu baik, temanmu ini bakal berwujud indah, wangi, menenangkan, bahkan nawarin buat gendong kamu. Tapi, kalau sebaliknya, temanmu ini bakal jadi sosok yang jelek banget, baunya busuk, dan kamulah yang dipaksa buat gendong dia di punggungmu. Kebayang nggak bebannya? Oke, semua udah kumpul. Tapi penderitaan belum selesai. Justru sekarang kita sampai di cobaan utamanya. Siksaan saat menunggu. Apa cobaannya? Panas yang nggak bisa dibayangin, dan penantian yang rasanya kayak nggak ada ujungnya, sebelum pengadilan dimulai. Coba bayangin ya, matahari yang biasanya jauh banget itu diturunkan dari orbitnya. Sampai di mana? Tepat di atas kepala jutaan miliaran manusia yang lagi berkumpul. Seberapa dekat jaraknya? Satu riwayat bilang cuma 1 mil. Riwayat lain bahkan bilang jaraknya cuma seukuran panjang batang celak. Dekat banget. Terus, akibatnya apa dengan panas sepanas itu? Konsekuensinya, mengerikan. Orang-orang bakal tenggelam, bukan di air, tapi di keringat mereka sendiri.
Dan dalamnya itu beda-beda, tergantung amal perbuatan masing-masing. Ada yang keringatnya cuma sampai mata kaki, ada yang sampai pinggang, bahkan ada yang benar-benar tenggelam di lautan keringatnya sendiri. Tapi, di tengah semua penderitaan massal ini, ternyata ada harapan. Ada tempat berteduh. Nggak semua orang tersiksa sama panasnya matahari. Orang-orang yang dermawan, misalnya, mereka bakal dinaungi oleh sedekah mereka sendiri. Dan ada juga 7 golongan khusus yang dapat naungan langsung di bawah arasnya Tuhan. Jadi, perbuatan baik di dunia itu benar-benar jadi penyelamat. Nah, setelah penantian yang terasa abadi itu, di tengah siksaan yang luar biasa, akhirnya umat manusia sampai di batas kesabaran mereka. Mereka udah nggak tahan lagi. Saking putus asanya, mereka mulai keliling, mencari-cari siapa ya yang bisa jadi perantara. Siapa yang berani memohon pada Tuhan supaya pengadilan ini tolong deh segera dimulai. Apapun hasilnya, yang penting penderitaan menunggu ini selesai. Maka dimulailah tur permohonan ini. Mereka datang ke Nabi Adam, tolong kami. Nabi Adam bilang, bukan aku. Mereka datang ke Nabi Nuh, jawabannya sama, bukan aku. Lanjut ke Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya menolak. Bukan karena nggak mau bantu, tapi karena keagungan dan kemurtaan Tuhan di hari itu begitu dahsyat, mereka semua merasa nggak sanggup. Sampai akhirnya, mereka sampai pada Nabi terakhir, Nabi Muhammad. Dan beliau berkata, akulah orangnya. Nah, inilah yang disebut dengan syafaatul uzma atau syafaat yang agung. Ini adalah syafaat yang super unik karena manfaatnya itu dirasakan oleh semua orang yang ada di padang mahsyar, termasuk yang non-muslim sekalipun. Dan penting banget nih buat dicatat, syafaat ini bukan buat minta tolong masukin surga dong. Bukan, syafaat ini cuma untuk satu hal, memohon agar penderitaan penantian ini berakhir dan proses pengadilan akhirnya dimulai. Oke, kita sampai di bagian akhir dari gambaran hari pengumpulan ini. Dan ini mungkin yang paling visual, yang paling bikin kaget, yaitu gimana dosa-dosa tertentu yang dilakukan di dunia itu secara fisik mengubah rupa pelakunya. Jadi semua perbuatan jelek itu kelihatan sama semua orang. Jadi, perbuatan di dunia itu jadi identitas fisik mereka. Bayangin deh, orang yang di dunia sombong dan angkuh dibangkitkan sekecil semut, terus diinjek-injek sama semua orang. Yang makan harta haram, wujudnya jadi babi. Tukang fitnah jadi monyet. Pemakan riba, dia dibangkitkan dalam posisi terbalik, diseret pakai wajahnya. Pemimpin yang gak adil jadi buta, jalan sempoyongan. Dan pembohong, lidahnya menjulur panjang sampai ke dada. Setiap dosa besar itu ninggalin jejak fisik yang memalukan dan gak bisa disangka lagi. Jadi itulah gambarannya, sebuah lautan manusia yang luas banget, semuanya dalam keadaan telanjang, ketakutan. Sebagian tenggelam dalam penderitaan karena panas, sebagian lagi wujudnya udah diubah sama dosa-dosa mereka. Semuanya berdiri di dataran tanpa ujung itu, menantikan babak selanjutnya, hisab, hari di mana semua amal akan dihitung. Semua ini akhirnya membawa kita ke satu perenungan terakhir. Semua gambaran tadi menunjukkan gimana setiap tindakan kita di dunia ini punya wujudnya sendiri di akhirat. Jadi pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Kalau seandainya amal perbuatan kita mengambil wujud fisik hari ini, kira-kira siapa atau apa yang bakal jadi teman seperjalanan kita nanti?